Berawal dari dakwah yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di negeri Najd dan sekitarnya, berkembang menjadi negeri tauhid yang diliputi ketentraman setelah keterpurukan agama dan keterbelakangan sosial menggayuti negeri ini. Namun hal ini justru dianggap sebagai ancaman yang besar bagi Daulah Utsmaniyah yang banyak dipengaruhi oleh akidah Sufi. Sangat menarik sekali teman-teman sekalian untuk kita membahasnya pada pertemuan kali ini. Maka silakan tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah Najd dan hubungannya dengan Daulah Abbasiyah. Pengetahuan tentang sejarah Najd dan negeri-negeri di sekitarnya sangatlah penting untuk diketahui oleh setiap muslim dalam rangka mengenal hakikat sebenarnya dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, di mana fakta dan sejarah tentang dakwah beliau telah banyak diputarbalikan oleh alul batil hingga kini, baik itu dari kalangan Syiah Rafidah, tasawuf ataupun kaum Hizbiyin dari kalangan Neo-Khawarij, baik dari kalangan Hizbut Tahrir ataupun yang lain sebagainya. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian bahwa negeri Najd sejak sebelum munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah, bahkan sejak jauh hari sebelum kelahiran beliau, benar-benar dalam keadaan yang menyedihkan dan sangat bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini ditinjau dari dua hal, baik di sisi kehidupan keagamaan masyarakat Najd itu secara umum pada masa itu, ataupun dari sisi kehidupan sosial politik serta keamanan negeri tersebut dan sekitarnya. Untuk kita ketahui bersama bahwa Najd adalah bagian dari kawasan Jazirah Arab yang terletak antara Hijaz dan Irak. Dalam sejarah kehidupan keagamaan Najd pada masa itu, kaum muslimin di negeri Najd dan Al-Aqsa serta negeri-negeri yang lainnya sejak sebelum kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah telah tenggelam dalam kehidupan yang penuh kesyirikan, bid'ah dan khurafat serta kemaksiatan, serta telah mencampakkan bimbingan dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW serta para sahabat radhiyallahu anhum. Berbagai macam bentuk ibadah kepada selain Allah mereka lakukan, seperti beristighosah dan meminta tolong serta perlindungan kepada makhluk-makhluk, baik itu wali, jin, batu, pohon, dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah apa yang telah terjadi di salah satu daerah Najd yang terkenal dengan nama Balida. Ada sebuah pohon kurma penjantan yang terkenal dengan nama Al-Fida. Pohon itu dikenal sebagai pohon kejantanan, sehingga manusia berdatangan ke tempat tersebut untuk meminta berbagai macam permohonan kepadanya. Orang-orang yang mengalami kesempitan, rizki, musibah, atau penyakit berdatangan untuk memohon jalan keluar dari musibah-musibah yang mereka alami. Begitu juga seorang wanita yang ingin segera mendapatkan jodoh memohon dengan mengatakan, "Wahai pohon pejantan yang ampuh, berilah aku seorang suami," dan seterusnya. Tak luput pula di daerah Al-Diriyah, tempat cikal bakal kemunculan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Al-Diriyah telah dipenuhi dengan berbagai macam kesyirikan. Di antaranya ialah adanya sebuah makam di salah satu gua pada sebuah gunung di negeri tersebut yang kebanyakan orang meyakininya sebagai makam seorang wanita yang cantik yang terkenal dengan julukan Bintul Amir. Konon dia adalah salah seorang wanita yang bertakwa dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari ia keluar dari rumah dan sampai di gunung tersebut. Ternyata di sana ada segelomboran pria jahat yang hendak menodai kehormatannya. Melihat kondisi ini, wanita tersebut berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari bahaya. Belum selesai dari doanya, ternyata salah satu dari sisi gunung tersebut terbelah. Kemudian wanita tersebut segera memasukinya hingga dia pun mengakhiri hidupnya di gua tersebut. Setelah itu beredar keyakinan bahwa wanita itu adalah salah seorang wali Allah. Maka berdatanglah manusia ke tempat itu meminta barakah, rizki, dan jalan keluar atas segala penyakit musibah
yang menimpa mereka. Kemudian, beberapa negeri di luar Najd seperti Mesir, Irak, India, dan Yaman, dan juga sebagian besar wilayah di kekuasaan dinasti Utsmani telah dipenuhi berbagai macam praktek kesyirikan, bid'ah, khurafat, dan kemaksiatan. Sebagaimana di Mesir pada waktu itu, umat Islam melakukan doa dan istighasah serta penyembelihan hewan-hewan sebagai sesaji untuk kuburan Al-Baidawi dan Ar-Rifai. Di Irak, kaum muslimin berbondong-bondong mendatangi kuburan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan Makkah dan At-Taif pun tak luput dari praktek-praktek kesyirikan, di mana mereka beramai-ramai mendatangi kuburan Ibnu Abbas. Demikian pula negeri Yaman dengan kuburan Ibnu Alwannya. Adapun sejarah kehidupan politik dan keamanan Najd di sana, kehidupan sosial politik dan keamanan di negeri Najd sejak sebelum kelahiran Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah sebuah kehidupan yang sangat mengerikan. Kenapa kami katakan demikian, teman-teman sekalian? Karena hukum yang berlaku adalah hukum kekabilahan. Masing-masing daerah terpisah dari daerah yang lainnya dan tercerai-berai di bawah kekuasaan para pemimpin kabilah yang mayoritas mereka terkungkung kejahilan dan hawa nafsu. Penguasa negeri yang memiliki kekuatan berambisi untuk mencaplok negeri yang lainnya yang cenderung lebih lemah. Di setiap negeri terjadi peperangan, pembunuhan, serta kezaliman, serta perasaan takut yang mencekam meliputi negeri Najd. Kaum wanita pun menjadi tawanan yang ternodai dan diperjualbelikan harga dirinya. Para perampok di jalan-jalan menjadi momok yang sangat besar bagi para pedagang yang hendak lewat. Salah satu pembesar kabilah yang terkenal dengan kekejamannya adalah penguasa kota Ar-Riyadh yang dikenal dengan Dahham bin Dawas, seorang pendusta yang zalim yang dikenal dengan kemunafikannya yang menghalalkan berbagai macam perkara yang diharamkan. Dia adalah salah seorang pelayan di istana penguasa Riyadh yang kemudian dengan segala tipu dayanya berhasil menduduki kursi kekuasaan. Disebutkan di antara kekejamannya adalah ketika suatu hari dia marah terhadap seorang wanita, maka mulut wanita tersebut dijahitnya dan pada hari yang lain ia menyiksa seorang laki-laki yang tak bersalah dengan bentuk siksaan yang tidak pernah dicatat dalam sejarah Islam. Dia potong paha lelaki tersebut dan diperintahkannya untuk memakan potongan daging pahanya sendiri. Kondisi yang mengerikan ini tak ada satupun pihak yang mampu menghentikannya. Hingga Allah lahirkan seorang ulama besar yang menyuruh kepada tauhid dan as-sunnah serta mengajak umat untuk menegakkan syariat Islam di bumi Najd khususnya dan negeri-negeri muslimin secara umum. Dialah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi. Yang tidak kalah pentingnya dengan pembahasan di atas adalah pengenalan kondisi Daulah Utsmaniyah. Pada masa itu, kaitannya dengan keberlangsungan dakwah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di daerah Najd. Pembahasan ini meliputi hubungan antara Najd dengan Daulah Utsmaniyah. Banyak pihak menyatakan bahwa kawasan Najd pada masa itu termasuk bagian dari teritorial kekuasaan dinasti Utsmani, sehingga muncul disinilah bahwa anggapan gerakan dakwah di Najd yang dipimpin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan dukungan penuh dari penguasa Ad-Diriyah yaitu Al-Amir Muhammad bin Saud dan keluarganya sebagai bentuk pemberontakan atau gerakan separatis yang memberontak terhadap dinasti Utsmani. Tuduhan miring ini muncul disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah satu, adanya pihak-pihak yang benci dan sakit hatinya terhadap dakwah tauhid yang dilakukan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang mendorong mereka untuk memutarbalikkan fakta serta menyebarkan isu-isu dusta tentang dakwah beliau sebagaimana akan kami jelaskan dalam kajian musuh-musuh dakwah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kedua, jauhnya umat dari para ulama Ahlussunnah dan referensi-referensi Islam yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk menjawab beberapa tuduhan miring di atas, maka perlu kami jelaskan tentang eksistensi Najd dan hubungannya dengan dinasti Utsmani.
Sejarah mencatat bahwa Najd secara umum pada waktu itu atau daerah Diriyah secara khusus, yaitu negeri tempat munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah, tidak termasuk wilayah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Bukti dari hal itu adalah apa yang dipaparkan oleh Syekh Dr. Salih bin Abdullah Al-Ubud, Rektor Al-Jamiah Islamiyah atau yang dikenal dengan Universitas Islam Madinah. Dan disertasi doktoral yang beliau susun dengan judul Aqidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab As-Salafiyah wa asaruha fil al-a'lam al-islami, yang artinya akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab As-Salafiyah serta pengaruhnya dalam dunia Islam. Beliau berkata, belahan bumi Najd secara umum tidak menyaksikan adanya pengaruh apapun dari Daulah Utsmaniyah terhadapnya. Demikian juga kekuasaan Daulah Utsmaniyah tidak sampai menyentuh bumi Najd. Teman-teman dapat melihat Tarikh Al-Biladi Al-Arabiyah As-Saudiyah karangan Dr. Munir Al-Ajlani. Tidak seorang pun dari penguasa Utsmaniyah yang datang ke sana. Tidak pula perlindungan keamanan Turki menyentuh daerah-daerah Najd sejak jauh hari sebelum munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di antara bukti yang menunjukkan hakikat sejarah tersebut adalah penelitian pembagian daerah-daerah kekuasaan Daulah Utsmaniyah dari sebuah catatan resmi Turki yang berjudul Kawanin Ali Utsman Dur Madahmin Daftar Diwan, yaitu undang-undang dinasti Utsmani yang dikandung oleh catatan sipil negeri tersebut, karya Yamin Ali Abnadi, seorang penanggung jawab resmi catatan sipil Al-Qoqani pada tahun 1018 Hijriah bertepatan dengan 1690 Masehi. Catatan tersebut disebarluaskan oleh Saib Al-Sri melalui negara-negara Arab dan Daulah Utsmaniyah. Melalui catatan resmi tersebut diketahui dengan jelas bahwasanya sejak awal abad ke-11 Hijriah, Daulah Utsmaniyah terbagi menjadi 32 provinsi, 14 diantaranya adalah provinsi-provinsi Arab, dan daerah Najd tidak termasuk ke dalam 14 bagian tersebut, kecuali hanya wilayah Al-Aqsa. Itu pun jika kita menganggap Al-Aqsa merupakan bagian dari Najd. Teman-teman sekalian dapat melihat kitab Al-Biladul Al-Arabiyah wa Ad-Daulah Al-Utsmaniyah karya Sakti Al-Hasri halaman 230 sampai 240, dan Intisyaru Da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Kharija Al-Jazirah Al-Arabiyah karya Muhammad Kamal Jamaah halaman 13. Sehingga atas dasar penjelasan di atas sangat tidak benar jika pergerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah merupakan gerakan pemberontakan terhadap penguasa yang sah pada waktu itu, karena Najd berada di luar daerah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Namun yang ada adalah upaya pembenahan dan penataan kembali daerah Najd dan negeri-negeri yang di bawah naungannya yang sebelumnya telah dipenuhi berbagai macam keterpurukan, baik dalam bidang keagamaan yang mayoritas umat dan negeri-negeri Najd telah melakukan praktek-praktek kesyirikan, bid'ah, dan khurafat, maupun dalam bidang sosial, politik, dan keamanan yang dipenuhi dengan pembunuhan, penindasan, dan saling menyerang satu terhadap yang lainnya. Dengan pergerakan dakwah tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah, Najd berubah menjadi sebuah kekuatan besar yang mengkhawatirkan musuh-musuh tauhid, baik dari kalangan penjajah ataupun dari kalangan ahlul batil, baik tasawuf ataupun kaum Syiah Rafidah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.